Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit, yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ketiga dengan judul Turun-Temurun untuk Selama-Lamanya. Dari lokasi perumahan di Icon, Bumi Serdong Damai, saya akan bacakan hafalannya yang pada pekan ini tertulis dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ketika saudara membaca judul pelajaran Sekolah Sahabat dan menghubungkannya dengan ayat hafalan, tentunya Anda akan boleh menyimpulkan sementara bahwa kisah ini atau pelajaran ini menggambarkan bagaimana tegasnya Tuhan terhadap dosa dan bagaimana kasih Tuhan terhadap pribadi yang menuruti dan menerima kasih karunia-Nya. Itu sebabnya Gerhard F. Hessel, seorang penulis yang telah 20 tahun melayani di Andrews University, membuka pelajaran Sekolah Sahabat ini dengan ayatnya. Nah, sebagai pendahuluan, kita akan coba lihat bahwa umat manusia semakin merosot dan hancur setelah dosa memasuki dunia kita. Kebanyakan manusia memutuskan untuk mengabdikan diri sepenuhnya pada dosa, meskipun satu golongan kecil memilih untuk taat dan memuji Tuhan. Kita ingat bagaimana kisah Nuh, hanya sedikit, hanya minoritas saja mereka yang yang mengikut Tuhan. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Tuhan campur tangan dengan cara yang drastis ketika kejahatan memuncak. Tetapi Dia menemukan cara untuk memberi kita kesempatan kedua dalam kasih karunia. Itu sebabnya pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini kita akan bagi dalam 5 bagian besar. Dimulai dengan dunia purba, yaitu apa? Hari Minggu membahas prinsip dosa. Lalu hari Senin membahas orang itu Nuh, siapa dia, seorang yang benar. Hari Rabu membahas perjanjian Allah dengan Nuh atau perjanjian dengan Nuh. Hari Rabu pelangi atau perjanjian dengan makhluk. Dan hari Kamis kita tutup dengan yang sisa, hanya Nuh yang tinggal. Apa tema utama pelajaran Sekolah Sahabat pada pekan ini? Kita akan mulai pada pelajaran hari Minggu petang. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar, bumi dan bawah segala kecenderungan hati selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, yang pertanyaan besar bagi kita adalah setelah dosa masuk ke bumi, maka manusia dengan cepat berubah dari sangat baik menjadi rusak. Hal itu dibuktikan dengan terlihatnya apa? Pemberontakan. Dibuktikan dengan murkanya Tuhan. Ketika manusia sudah memenuhi isi bumi ini, apa yang terjadi? Mereka menjadi jahat. Saudara-saudara, ketika saudara melihat gambar ini, maka keturunan pertama yang kita baca dalam Kejadian 3:11-13 yang merupakan keturunan Adam adalah mempunyai karakter takut pada Tuhan, ketidakpercayaan dan pembenaran diri. Keturunan kedua, Kejadian pasal 4 yang ke-8, pembunuhan, pemberontakan terbuka melawan Tuhan. Itu kisah Kain dan Habel. Keturunan ketujuh, Kejadian 4 ayat 23, poligami, kurang menghargai nyawa manusia. Itu kita lihat apa? Bagaimana saudara menyaksikan ketika poligami dimulai. Keturunan ke-8 sampai 10, hamba Tuhan bergaul dengan orang berdosa dan kekerasan yang tidak terbatas. Bagi saudara-saudara di rumah, khususnya guru-guru, tolong ambil satu inti dari Kejadian pasal 3, keturunan pertama, keturunan kedua, keturunan ke-7, keturunan ke-8. Sehingga di Sekolah Sahabat Anda di diskusi nanti itu akan saudara terangkan sekilas. Artinya apa? Prinsip dosa. Dosa adalah pelanggaran atas hukum Allah. Itu sebabnya Allah sangat membenci dosa. Ketika saudara baca paragraf ke-4 hari Minggu petang dikatakan, tidaklah mengherankan Allah membenci dosa, dan tidak heran segera atau nanti dosa akan dimusnahkan. Allah yang adil dan penuh kasih tidak dapat melakukan yang lain atas dosa itu. Artinya apa? Dosa. Namun saat ini saudaraku, banyak sekali orang berkompromi dengan dosa. Bahkan figur yang kita harapkan menegakkan dosa, saat ini apa? Mereka lebih cenderung membiarkan dosa. Kenapa? Kasihan. Kenapa? Keluarga saya. Kenapa? Ada masalah. Tapi ingat, efek dosa itu sangat
mempunyai suatu efek yang luar biasa kepada orang-orang di sekitar. Sekarang kita coba lihat seorang yang hidup pada zaman itu, walaupun dosa merajalela, namun dia tetap berlaku benar. Siapa dia itu? Orang itu adalah Nuh, seorang yang benar. Kejadian pasal 6 ayat 9 menulis, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kenapa sampai dikatakan Nuh bergaul dengan Allah? Ingat, dosa menyebabkan kehancuran dan kematian. Itulah sebabnya Tuhan membenci dosa. Dia ingin memberantasnya, tapi dia juga ingin menyelamatkan orang-orang berdosa. Itulah inti dari perjanjian. Ketika Tuhan menilai situasi dunia, dia mengamati bahwa kebanyakan manusia telah mencapai tingkat kejahatan dan pemberontakan yang begitu tinggi sehingga mereka tidak lagi mendengar suara Roh Kudus. Wow. Ketika dosa, ketika pemberontakan, ketika kejahatan ada dalam benak pikiran kita, maka suara Roh Kudus yang muncul di telinga kita tidak akan kita dengarkan lagi. Namun tidak semuanya hilang. Masih ada beberapa orang yang mendengarkan Tuhan dan melayani Dia. Dan pada masa itu, Nuh adalah salah satunya, dan Nuh adalah salah seorang yang tidak bercerai di hadapan Tuhan, yang benar. Artinya apa? Ketika Tuhan melihat bahwa manusia ini berdosa, masih ada apa, saudaraku? Orang yang benar. Pada masa sekarang ini, kebanyakan orang berkompromi dengan dosa. Even though I'm a church pastor, walaupun saya seorang apa? Pendeta, ketua jemaat, atau siapapun itu, ketika saya lihat ada seorang berdosa, seringkali saya tidak mau tahu, oh biarin aja. Bahkan karena dia teman saya cenderung untuk apa? Untuk menyelamatkannya, menutupinya. Wow. Sangat apa, saudaraku? Sangat luar biasa. Namun ingat, di pandangan Tuhan, orang yang membenci dosa dan mengasihi pribadinya, itulah yang Dia cari. Meski demikian, kebenaran tidak cukup untuk menyelamatkannya dan dari hukum Tuhan. Tuhan menetapkan perjanjian dengan Nuh tentang apa? Kasih karunia, the greatest gift of heaven to the world. Apa itu? Yesus Kristus. Siapa dia? Seorang yang bernama Nuh. Noah. Seorang yang berdiri seperti jarum kompas walaupun orang lain berubah pikiran. Lalu ketika Nuh menjadi seorang yang benar, apa perjanjian Tuhan dengan Nuh? Hari Selasa dikatakan perjanjian dengan Nuh. Namun sebelumnya kita akan bacakan satu kutipan dalam This Day with God, August 14, tulisan seorang hamba Tuhan yang bernama Ellen G. White. Melalui kombinasi iman dan perbuatan Nuh yang konsistenlah yang menghukum dunia. Dia tidak hanya mengkhotbahkan kebenaran saat ini yang sesuai untuk saat itu, tetapi dia melakukan kebenaran saat ini, tetapi dia melakukan setiap khotbah. Artinya apa? Dia hidupkan apa yang dikhotbahkan. Seandainya dia tidak pernah mengangkat suaranya untuk mengamarkan pekerjaannya, karakter sucinya di antara yang rusak dan tidak saleh akan menjadi khotbah yang menghukum bagi orang-orang tidak percaya dan tidak bermoral pada zaman itu. Dia menanggung dirinya dan kesabaran dan kelembutan seperti Kristus di bawah penghinaan, celaan, dan ejekan yang memprovokasi. Suaranya sering terdengar dalam doa kepada Tuhan, memohon kuasa pertolongannya agar dia dapat melakukan semua perintah Tuhan. Ini adalah kekuatan yang menghukum orang-orang yang tidak percaya. Wow, luar biasa. Artinya apa? Dia khotbahkan, lalu dia hidupkan. Lalu apa perjanjian Tuhan dengan Nuh? Dikatakan dalam perjanjian ayat 18 dikatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Siapa itu? Nuh, ketiga anaknya dan ketiga menantunya. Kenapa? Untuk mereka selamat. Tuhan membantu Nuh seperti seorang melemparkan pelampung untuk seorang pelaut yang karam. Dia membuat perjanjian dengannya. Jika kamu mematuhiku, membangun bahtera dan memasukinya, maka aku akan menyelamatkan engkau dan keluargamu. Saudara-saudaraku, suatu perjanjian yang luar biasa. Ini adalah anugerah murni. Ini adalah inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan Nuh. Meskipun dia tidak melakukan apapun yang pantas mendapatkannya. Tuhan tidak mendapatkan keuntungan dari perjanjian itu. Namun Nuh akan kehilangan segalanya jika dia melanggarnya. Bahkan Tuhan rindu melihat orang-orang yang karam karena dosa untuk diselamatkan.
Oleh karena itu dia menawarkan kita perjanjiannya agar kita dapat masuk ke dalam bahtera keselamatan, yaitu bahtera berbentuk salib, yang artinya apa? Kematian Kristus yang melayakkan kita untuk mendapatkan kasih karunia tersebut. Intinya apa? Tuhan punya inisiatif dan Tuhan tahu kebenaran dan kesalahan. Lalu bagaimana dengan tanda pelangi atau perjanjian dengan semua makhluk? Ingat, setelah air bah, Tuhan mengatakan, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi, bahwa tidak akan ada lagi apa? Air bah. Ingat saudaraku, manusia harus menerima beberapa persyaratan untuk menjadi bagian dari perjanjian kekal. Kita harus dengan rela menerima perjanjian Tuhan. Namun perjanjian Tuhan dengan segala makhluk yang hidup dalam Kejadian 9:12 berbeda. Perjanjian ini melampaui kemanusiaan. Itu mencakup semua makhluk hidup. Tidak ada syarat untuk menjadi bagian dari perjanjian ini. Tuhan hanya berjanji untuk tidak mengirimkan air bah lagi. Tuhan mengumumkan janji ini dalam skala besar dan dia menggunakan hujan, fenomena baru bagi Nuh dan keluarganya, dan pembiasan cahaya untuk menggambar lengkungan warna-warni yang indah. Dan ini tanda perjanjian yang unik dan tidak bisa dipatahkan. Tandanya akan bertahan selama bumi ada. Ada pertanyaan, apakah ada hujan sebelumnya? Saudara-saudaraku, Alkitab tidak pernah menulis bahwa ada hujan sebelumnya. Bagaimana bentuk bumi ini? Apakah laut sepenuhnya atau darat sepenuhnya? Kejadian pasal 1 dengan jelas menyatakannya. Nah, yang saya mau katakan, ketika hal itu terjadi, maka siapa yang sisa? Hanya Nuh yang tinggal. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada di bumi, segala yang di muka bumi. Hanya Nuh yang tinggal dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera tersebut. Ingat saudara-saudaraku, ketika satu orang mempunyai iman yang teguh, maka istri, 3 anak dan 3 menantunya yang juga mengikuti patron tuannya, patron papanya, patron mertuanya akan tetap selamat. Sesuai digunakan kata kerja yang tinggal tetap. Itu sangat erat kaitan dengan konsep apa? Remnant atau sisa. Saudara bisa lihat referensi dalam Esra 9:8, Yesaya 4:3, Yeremia 42, dan juga Yeskiel 14:22, dan ayat-ayat yang lain. Artinya apa? Tuhan menghakimi dunia purba dan menghukum mereka untuk dibinasakan karena kejahatan mereka. Tapi dia membuat perjanjian dengan yang sisa, dengan mereka yang mau menerima Tuhan dan memberita kebenarannya. Ingat saudara-saudaraku, Tuhan akan menghakimi dunia ini lagi. Perjanjiannya masih tersedia bagi semua yang mau menerimanya. Masih ada kawan kecil yang sisa, yang setia. Mereka tidak lebih baik dari yang lain. Mereka hanya mengasihi Tuhan dan menerima kasih karunia-Nya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bagian dari yang sisa ini? Apakah Anda bagian dari pribadi yang mau menerima kasih karunia-Nya, yang mau menuruti hukumnya? Ingat, ketika Nuh tinggal sendiri, maka keluarganya selamat. Satu kutipan terakhir sebagai kesimpulan dikatakan dalam The Upward Look, March 4:15. Dikatakan, sekali lagi sebelum kehancuran besar dunia oleh api diberikan masa ujian dan percobaan. Manusia diberi kesempatan untuk menunjukkan apakah mereka akan setia atau tidak kepada Tuhan. Sebagai saksi Tuhan, kita memiliki pekabaran untuk disampaikan ke seluruh dunia. Tuhan memiliki banyak anak-anak yang belum pernah mendengar kebenaran untuk saat ini. Hamba Tuhan harus memberi mereka amaran terakhir. Sebagaimana pada zaman dulu, maka pada zaman akhir nanti ketika Yesus akan datang, maka hanya sedikit orang yang selamat. Itu sebabnya kita sebagai pribadi-pribadi yang diutus Tuhan ditugaskan untuk apa, saudaraku? Untuk mengabarkan kebenaran ke seluruh dunia. Dan sebagai satu kalimat terakhir untuk menyimpulkan semuanya adalah ketika Nuh bisa bertahan, bisa mempunyai prinsip, mengimani dan berkonsep hanya Tuhan yang patut disembah dan mengikutinya, maka saudara pun bisa. Hanya masalahnya adalah apakah saya mau? Ketika kasih karunia Tuhan sudah diberikan kepada kita, ketika semuanya sudah berjalan dengan baik, tinggal satu harapan. Apakah saudara mau menerima kasih karunia Tuhan? Kalau saudara mau, maka judul pelajaran sekolah Sabat turun-temurun untuk selama-lamanya akan terus menjadi bagian Anda
dan Anda semua, kita semua akan bertemu di surga baka bersama keturunan kita yang takut akan Dia. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan perjalanan sekolah sahabat yang indah, berkati hamba-Mu, demikian juga perjalanan sekolah sahabat ini. Memberkati para pemirsa di mana mereka berada. Ampunkan dosa kesalahan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin.